saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Yeay. Kali ini bersama presenter kondang Waduh, Timothy Marbun. Waduh, ini salah sekali, Kang Soleh, bukan Kang Soleh yang wawancara saya yang wawancara seharusnya. Kalau begitu, gantian saya balik kameranya. Selamat datang, balik kan? Lu gambarnya kebalik. Sama aja dong, Tim. Soleh Solihun menjadi tamu kita di VVIP kali ini. Jadi wawancara ini sejam, kira-kira. Ini wawancara makan Soleh hari ini, 1 jam. Coba, lu bisa nggak pakai tangan doang? Gak mau, saya nggak mau ngikutin contoh yang salah. Wawancara orang 1,5 jam, 2 jam tangannya begini sampai gemeteran tuh. Lihat nggak gambarnya gemeteran? Tangan lu gemeteran, tangan gua sih enggak. Kenapa tangan lu bisa stabil? Oh, gua memang berbakat. Terlatih. Ya. Karena nggak ada lagi. Ya. Mari kita buat wanita-wanita bingung. Udah nih Kang, enaknya ya kalau wawancara di TV ya, saya nggak perlu megangin 1,5 jam. Terus? Tenang, bentar ya. Ini keajaiban TV nih. Sebentar. Taruh aja di sini. Nah, jadi tuh. Tuh, enak kan? Ngapain megangin 1,5 jam, 2 jam, tangan sampai gemeteran, besok nggak bisa ngapa-ngapain karena tangannya pegel. Enggak kok, gua nggak pegel. Jangan salah lu. Gua tuh wawancara paling lama sama Abdel 2 jam 39 menit. Hah? Tangan gua nggak pernah pegel. Orang suka salah enggak, orang-orang yang nonton vlog gua suka bilang, wah kuat ya tangannya, tangan terkuat di dunia, tangan terkuat di YouTube. Tangan tuh nggak pegel. Nih ya, selama kan gua nggak berdiri. Kalau gua wawancara berdiri baru pegel. Kan gua wawancaranya duduk. Jadi tumpuan tuh nggak terlalu berat. Plus kan kalau misalnya nih kanan pegel, pindah kiri pegel, pindah kanan, ganti-gantian. Atau misalnya kalau misalnya duduk nih, lagi duduk, kan begini tangan. Nggak ada aturannya soalnya, jadi enak aja. Terus misalnya pegel dari kanan tinggal ke kiri. Jadi tangan tuh nggak pernah pegel. Justru kalau duduk yang bikin pegel. Misalnya kadang-kadang gua duduk di lantai. Udah panas di bawah tuh, aduh. Usia nggak bohong, ya kan? Tulang sini udah berteriak-teriak gitu kan. Tangan nggak pernah pegel, orang tuh suka salah fokus dengan ini. 1,5 jam, karena nggak kebayang orang begini 1,5 jam. Tapi itulah bukan derita lah ya, tapi pengorbanan menjadi seorang vlogger. Nah soalnya sekarang subscriber 200.000 lebih kayaknya ya? Iya. 240.000? Enggak, belum. Baru 200 berapa lah, 203 ribuan lah kayaknya. 203.000. Udah berapa video sekarang dibikin? Nggak pernah dihitung, udah nggak tahu. Dan itu nggak ada edit ulang bagus? Ada. Gitu. Jadi kan nih kan gue pakai HP ini nih. Ini ada aplikasi ngedit video. Jadi yang gue edit itu cuma dikasih judul The Soleh Solihun Interview, misal Timothy Marbun. Nanti di ujung gue potong dikit buat tulisan makasih ya udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Udah gitu aja. Udah penambahan itu dong. Iya. Itu video selalu digelondorin, nggak pernah ada potong-potong apa. Kecuali misalnya lagi wawancara. Pas beres wawancara, tadi gue yang ngomong ini jangan dimasukin, kayaknya nggak enak. Katanya wartawan, sekali wartawan tetap wartawan. Kayaknya bikin vlog itu bagian dari jiwa kewartawanan yang keluar ya? Iya, itu kan gue tuh menikmati proses jadi wartawan, apalagi wawancaranya, itu sangat menyenangkan. Cuma waktu jadi wartawan, kayaknya gue rasa semua wartawan media cetak, pasti lu kan pernah mengalami jadi wartawan media cetak. Wawancara menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu menulis transkripnya kan. Nyampe kantor, aduh didengerin lagi. Kalau wawancara 1 jam kan ngetik transkrip lagi. Minimal 2 jam. Kebayang tuh yang mau jadi wartawan. Iya. Pasti capek, apalagi tadi. Didengerin lagi, diketik ulang. Aduh tadi ngomong apa kan demi tidak salah kutip kan. Dan iya nggak boleh salah kata kan. Harus sesuai banget kata-katanya. Setelah gua sudah tidak jadi wartawan, gua kan tidak ada kewajiban untuk mentranskrip. Udah gitu ada YouTube. Ya udah akhirnya kekangenan gue sama kegiatan wawancara bisa tersalurkan lewat di situ. YouTube. Sekarang sudah menghasilkan ya 200.000 pasti sudah mulai menghasilkan. Tapi yang lucu kenapa ada video yang pakai AdSense, didaftarkan ke AdSense, dan ada yang tidak AdSense nih, maksudnya ada semua yang tidak untuk pakai AdSense dimonetize. Oh nggak ada? Nggak ada.
Jadi nggak bisa diduitin? Nggak bisa diduitin dari AdSense. Gue pernah ada AdSense. Jadi waktu 11.000 subscribers gue pernah punya AdSense. Baru 2 bulan gue dapat duit dari YouTube. Paling gede tuh 2 juta lah. Yang bulan kedua. Itu gue 11 ribuan kalau nggak salah. Di bulan ketiga gue dapat email dari YouTube. We suspect there's invalid activity on your channel. Gara-gara? Please report ke kita. Dia bilang gini. Kita nggak bisa bilang salahnya apa. Tapi kita curiga lu salah. Kalau lu nggak ngerasa salah, lapor ke kita. Nih isi formulir ini. Nah, di formulir itu ada pertanyaan. Copy paste link yang kira-kira lu berbuat salah. Jadi gue disuruh minta maaf. Tapi gue nggak dikasih tahu kesalahannya apa. Lah kan gue sebagai YouTuber baru, gue kan YouTuber baru nggak ngerti ini kesalahan gue apa. Terus dikasih tahu. Kalau 2 minggu ini nggak lapor, akun lu disuspend. Ya udah gue disuspend karena gue juga nggak tahu gue salah apa, suruh minta maaf. Jadi 0 lagi tuh setelah 11.000. Iya, memang sudah tidak bisa dimonetize sampai kapanpun si channel gua. Kalau gua mau bikin akun yang ada AdSense, bikin lagi dari 0. Gua ada berapa kayak MCN gitu yang mau mengelola YouTube gua, terus gua kasih tahu masalahnya ini, silakan kalau lu mau ngelola YouTube gua balikin AdSense gua. Tidak ada yang balik lagi mereka karena mungkin nggak tahu bagaimana caranya. Tapi menghasilkan duit dong. Ada dari vlog-vlog berbayar. Vlog berbayar, berarti pihak ketiga aja. Tapi yang dari YouTube-nya nggak ada? Yang dari YouTube nggak ada. Serius? Kenapa diterusin masih? Kan gue bukan mencari duit di YouTube. Tapi kan lumayan kalau... Iya kan lumayan kalau nih hitungnya 11.000 aja, sebulan 2 juta, sekarang 200.000, 40 juta. Belum tentu. Kan nggak tahu kan kalau video gue banyak viewsnya. Iya lebih banyak lah orang 200.000 ya. Enggak, belum tentu. Itu kan yang puluhan juta, yang subscribersnya udah juta-jutaan. Kalau gue kan, gue nggak tahu gue dapat duit berapa. Jadi gue tidak pernah merasa kehilangan. Gue baru tahu, gue pernah dapat 2 juta. Kata orang sayang duitnya. Nggak tahu kan, gue belum pernah ngerasain dari YouTube duit gede-gede gitu. Jadi mendingan gak usah tahu sekalian ya. Iya, plus kan ada beberapa hal yang menurut gue tidak perlu semuanya dinilai dengan uang. Toh gue waktu bikin YouTube juga niatnya bukan nyari uang, memang gue pengen pengen menyalurkan kekangenan gue sama proses jurnalistik, kegiatan jurnalistik, sama gue pengen relevan aja sama perkembangan zaman. Walaupun semuanya ditangani sendiri, nggak pernah kayak gue mau lebih settle, hire editor, apa. Ada gue hire editor kalau misalnya vlog berbayar. Misalnya ada biasanya kalau ngerjain iklan lebih serius emang. Iya, kan ada duitnya, kan gue harus tanggung jawab. Misalnya orang bikinin vlog tentang ini, ya udah ini duitnya, ya udah nanti sebagiannya gue hire, gue kasih ke temen buat bikinin video gue. Tapi masih kenalan biasanya gitu. Iya. Saya mau menjadikan Solihun itu atau diri saya itu menjadi seorang YouTuber. Enggak. Kan cita-cita anak-anak sekarang kan banyak mau jadi YouTuber. Enggak, dulu cita-cita gue pengen jadi tentara. Seriusan? Waktu kecil. Serius? Kenapa gitu? Gue cita-cita waktu SD pengen tentara dan pengen jadi ustad. Tentara ustad mau jadi? Iya, malah gue pengen jadi tentara yang ustad atau ustad yang tentara. Tentara karena gagah. Seragam kan keren. Kata nyokap gue dulu waktu gue umur berapa tahun, kalau ngeliat berita ada jenderal apa gitu, suka tuh pengen kayak dia, kata nyokap gue. Terus gue selalu menganggap yang seragam itu keren. Gagah, tentara tuh kayak tuh udah gagah dan kayaknya dia aman gitu, bisa melindungi orang lain gitu. Kalau pengen jadi ustad gara-gara Zainuddin MZ. Ustad dulu, sejuta umat. Iya, dulu kan Zainuddin MZ tuh high rotation lah di kawinan, di undangan kan kita dengerin khotbahnya tuh kayak hiburan. Gua tuh selalu ketawa-ketawa dengan khotbahnya Zainuddin MZ. Jadi ujungnya malah jadi stand up comedian bukan ustad. Mungkin ya dari situ. Tapi ketawanya Zainuddin MZ tuh bisa ngasih dakwah atau nyeramahin kita, tapi kita tidak serasa diceramahin kayak lagi ngedenger lawakan. Iya. Makanya gue pengen jadi ustad nih gara-gara Zainuddin MZ. Kembali ke YouTube ya, ini kan sering collab sama artis-artis juga. Itu memilih artisnya lagi kebetulan ada atau direncanain atau gimana? Waktu awal-awal kebetulan ada, misalnya gue lagi syuting, waktu masih gue ada program TV itu yang kebetulan ada aja. Makanya wawancara awal-awal cuma 10 menit, 15 menit. Sedapatnya mereka 7 menit gitu. Ya, belakangan gua seriusin. Tapi bukan rata-rata, semua narasumber yang masuk di Solihin interview itu adalah orang yang gua sukai. Minimal dari karya atau dari personal. Jadi memang ada something yang membuat lu penasaran dengan orang ini gitu. Minimal gua harus, ini orang gua sukai gitu. Kalau dia musisi, gua suka lagunya, menurut gua dia bagus. Kalau dia pelawak,
gue udah akrab dan tapi 90% itu gue udah akrab. Udah pernah bercanda, ya udah ada chemistry. Jadi kenapa salah satu kunci rahasia kenapa wawancara gue bisa panjang itu karena orangnya udah nyaman dengan gue. Wawancara gue tuh berhenti kalau misalnya narasumbernya udah harus pergi atau guanya harus jemput anak atau guanya udah kebelet pengen ke WC. Jadi nggak pernah, maksudnya gini, lu milih narsumnya yang lu tertarik, yang lu pasti udah tahu bakal bisa ngobrol sama dia. Durasinya terserah seenak udah lu aja, tergantung panggilan WC doang, ya kan? Jadi benar-benar nggak ada memikirkan penonton tuh mau apa sih yang lagi rame biar viewers gua banyak. Gua melakukan ini bukan buat orang lain, gua melakukan ini buat diri sendiri. Egois sekali ya kan? Iya. Ya nggak apa-apa dong. Kan ini karena biasanya kan mikirin viewers biar view-nya banyak, biar enggak. Kalau views-nya banyak juga gue tidak dapat apa-apa dari situ. Mau kayak kemarin Vincent 3,5 juta, gue nggak dapat duit apa-apa. Jadi mau views sedikit, mau views banyak, tidak berpengaruh apa-apa sama gue. Jadi kenapa gue mesti memikirkan orang lain? Yang perlu gue pikirin adalah gue pengen mau wawancara. Siapa tahu wawancara gue bermanfaat buat orang lain. Misalnya ada kayak Ari Lasso jarang diwawancara sama media, ya gue wawancarain deh. Ini buat gue utamanya, karena gue pengen wawancarain Lasso. Kalau nanti ternyata di luar sana ada penggemar Ari Lasso yang pengen tahu soal Ari Lasso, ya, syukurlah. Gitu ya kayak kemarin Vincent, gue wawancarain Vincent karena pengen aja. Kalau ternyata di luar sana banyak yang pengen tahu Vincent, ya itu dampak atau hasil kemudian. Tapi yang gue pikirkan itu lu sendiri pengen tahu juga gitu. Iya, gue pengen wawancara aja, terserah orang mau nonton atau enggak. Makanya mau gambar goyang, mau lama, mau jadi, apa, terserah. Gue nggak memikirkan mereka. Jadi kalau lu wawancara terus yang nonton cuma 3 orang pun lu nggak keberatan? Nggak masalah. Karena lu udah puas, karena lu kan gue udah 7 tahun setengah wawancara karena kewajiban. Sekarang kan gue pengen wawancara karena keinginan. Jadi benar-benar ngikutin hati aja. Iya. Inspiratif buat teman-teman wartawan. Kita jeda bentar ya, aus soalnya. Iya. Soalnya pakai jaket kulit biar kelihatan kayak anak motor nih, ternyata panas juga. Pantesan dia milih jaket jeans. Oke, kita bentar ya, nanti kita balik lagi sama Kang Soleh. Karena mau minum. Sampai kapan dia di sini? Ya sampai Soeharto denger lah, gimana sih? Sampai mati. Udah, kabut ya. Katanya sampai Soeharto dengar. Soeharto udah denger dari anak-anak UI. Kan Depok lebih dekat ke Jakarta. Balik lagi di VVIP, masih sama Kang Soleh Solihun. Udah lebih tenang, sudah ada minumannya. Iya. Ternyata seorang wartawan, rocker, dan penghibur minumnya teh panas. Karena usia tidak berbohong. Karena enak loh, lagi cuaca dingin gini kan minum teh. Melawan ini ya? Gue kan kayak orang Inggris. Oh iya. Tea time. Tea time. Very well. Cheers. Kang Soleh, musik nih kayaknya kehidupannya Kang Soleh. Musik, kenapa nggak pernah jadi musisi? Apa pernah kali? Nggak? Dulu pernah di kampus, punya band kampus. Namanya Lalieur Lalelus Parga. Gimana? Lalieur Lalelus Parga. Artinya terjemahan bebasnya pusing-pusing, lemes-lemes, pegal-pegal. Lalieur Lalelus Parga. Di akhir ya 2000 pernah ikut, pokoknya bikin band beberapa band, tapi yang agak serius si Lalieur Lalelus Parga itu. Cuma gue di situ bukan sebagai penyanyi, sebagai frontman, tapi backing vokal. Gimana sih? Jadi kalau lagi nggak nyanyi, gue ke depan, menyapa warga, menyapa penonton, memanaskan suasana. Nanti orang udah pada ketawa-ketawa, begitu musik main, gue ke samping, temen gue yang nyanyi. Beres lagu, gue ke depan lagi. Jadi gue ini frontman. Tapi bukan lead vokal. Wow. Karena gue belum menemukan kunci gitar yang pas buat suara gue. Ini kenapa Lalieur Lalelus Parga itu nggak pernah jadi? Ya begini. Tapi kita punya 2 single loh. Waktu gua bikin film, rekaman nih? Iya, waktu gua bikin film Mau Jadi Apa, yang tahun 2017, gua meyakinkan produser supaya ini lagunya kita yang bikin aja ya. Si Lalieur Lalelus Parga. Iya, ternyata produser mau. Waktu gua bikin film kedua, masih ngumpul tuh orangnya. Iya kan gue bilang, ayo mau bikin film nggak buat, bikin lagu nggak buat film? Mau dong. Oh, ngumpul lah gara-gara film itu. Iya. Terus bikin film kedua, Reuni Z. Gua memasukkan dalam cerita, ini ada lagu yang dibikin gini-gini, akhirnya Pak ini yang bikin band saya aja ya. Mau juga. Ya kan cari di YouTube ada loh, Lalieur Lalelus Parga. Ada di YouTube ya? Ada 2 lagu, yang satu Balada Soleh Solihun, yang satu
ini aku mau kamu tahu kalau aku mau kamu. Jadi yang dicari band nama Lalier Spagel, judul lagunya adalah Aku Mau Kamu Tahu Mau Apalah itu. Ya, coba di search di YouTube ya. Ya, nama Pusing Balada kalau Valentine. nyarinya. Jadi beneran pernah bermusik. Ya, tapi bukan musisi beneran karena gua. Ya, saya udah ngerti backing vokal Ya, yang di frontman itulah ceritanya ya. Tapi akhirnya tetap mendalami musik kan. Maksudnya sebagai wartawan juga suka jadi wartawan musik dan lain-lain. Karena gua tuh baru menemukan tujuan hidup gua atau gua baru menemukan passion gua itu ketika kuliah. Akhirnya setelah menemukan jurnalistik yang menyenangkan, ya udah gua pengen jadi wartawan. Sebelum itu nggak pernah ada pikiran gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu, nggak pernah sama sekali. Enggak, ya itu doang SD doang pengen jadi tentara sama ya, ustad. cuma kan ketika gua pengen jadi wartawan, gua kan tidak suka baca majalah berita. Gua tidak suka baca koran yang berita-berita politik. Gua sukanya dari dulu baca majalah musik. Makanya pas gua jadi wartawan, gua kalau jadi wartawan gua harus jadi wartawan musik. Karena sesuai dengan yang di. Iya, karena gua senangnya nulis itu, senangnya baca itu. Semua tugas kuliah gua ketika di kampus itu berhubungan dengan musik. Dan itu dikasih sama dosen. Iya, karena kan gitu. Kalau topik-topik politik, ekonomi, sosial, budaya, segala macam, dosen gua bisa mendebat apa daya tariknya itu. Jadi ketika ada yang mengajukan usulan liputan, dosen gua dengan mudah, ini kurang dalam. Ini terlalu dangkal Ketika gua ajuin topik soal musik, dia apa-apaan gitu. Dia enggak, gua bisa yakinkan dia juga nggak tahu ngedebatnya di mana nih. Aduh. Kayaknya memang entah gua jago meyakinkan atau memang dia juga bingung. Iya, ini kayaknya menarik sih ya, karena dia belum tahu. Ya karena kan sesuatu yang belum terlalu dia pahami pasti kan jadi menarik dong. Menarik juga ada. Tapi dia baik ngasih kesempatan. Padahal dia juga nggak ngerti gitu kan. Saya rasa semua mahasiswa jurnalistik Vkom Unpad itu berterima kasih kepada Pak Sahat Sahalatua Saragih ya. Itu kalau ditanya anak-anak jurusan jurnalistik Vkom Unpad yang jadi wartawan apalagi ya. Tanyakan semua lulusan jurnalistik Vkom Unpad yang pernah jadi wartawan pasti merasa Pak Sahala berjasa. Itu jasa Pak Sahala juga itu sama gua. Murid yang ingat gurunya. Bener, kalau gua jago wawancara sekarang itu karena Pak Sahala. Itu berarti 3,5 juta view Vincent tuh karena Pak Sahala tadi. Terima kasih Pak gurunya atau Pak dosennya Soleh. Kang Soleh, 3 pertanyaan cepat harus dijawab. Pilihan yang pertama atau yang kedua. Lebih suka Rolling Stones atau Iwan Fals? Iwan Fals aja deh. Iwan Fals ya. Iwan Fals karena dia bisa datang dan getok pala lu. Rolling Stone tapi kalau lu jawab Iwan Fals, Rolling Stone datang dan getok pala lu, lumayan ketemu Rolling Stone. Nggak, tapi Iwan Fals yang bikin gue pengen jadi penulis. Oh gitu. Iya, inspirasi lebih. terbesar gue Iwan Fals. Oh, 3 pertanyaan lagi. Oke, menjadi YouTuber atau stand up comedian? Stand up comedian. Oke, motor matic atau motor gede? Motor gede. Motor gede, kenapa nggak matic? Praktis, murah, benerinnya gampang, di bengkel mana aja bisa. Iya, tapi kan motor gede dari kecil pengen punya. Dan sekarang sudah punya. Ya, alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi soal motor ya. Tapi saya masih mau tahu lagi soal musik. Musisi yang paling membanggakan yang pernah diwawancarai? Kalau membanggakan sih banyak. Tapi yang idola gua terbesar itu ya Iwan Fals. Ya Sleng juga idola. Gua udah selain Iwan Fals Sleng gua pernah udah wawancara waktu zaman di Rolling Stone, wawancara panjang. Itu cukup membanggakan karena gua Slankers kan. Slankers berkartu gua. Saya Slankers terdaftar 98. Serius lu? Ada, gua pernah bikin pernah bikin ID-nya apa. Tapi gua main ke Potlot, gua nggak berkartu tapi main ke Potlot. Iya, gua main ke Potlot setelah jadi wartawan. Baru boleh. Yang membanggakan itu Slang yang pertama karena gua ngedengerin mereka dari remaja terus tiba-tiba pas gua Rolling Stone gua bisa wawancara panjang masing-masing personal ya seneng. Saya boleh sharing sedikit ya. Terus terang saya juga salah satu kebahagiaan jadi wartawan itu pengalaman pertama foto sama Slang itu karena jadi wartawan. Kalau enggak saya nggak mungkin tuh semua kakak, apalagi kakak Bim gitu ya ada di sebelah saya bisa foto. Itu kayak kalau saya bukan wartawan ini nggak mungkin kejadian dan ternyata mungkin bisa jadi kalau fans semua kan mereka lebih inget kalau lebih inget kalau gitu, jadi ada beda, selevel lah. Betul. Yang kedua sih Iwan Fals memang gue belum pernah wawancara panjang. Itu yang sampai sekarang gue masih belum terlaksana tuh karena gue dengerin Iwan Fals dari tahun 91 sampai sekarang
Pengen. Waktu itu pernah ketemu sama Mas Iwan. Terus, Nggak Mas, langsung ngeluarin handphone ngevlog gitu. sedikit gua cuma berapa pertanyaan, tapi kan gua pengen wawancara intens. Gua udah bilang sama Mas Iwan, Mas wawancara dong. Iya tuh, nanti daturin aja sama Cikal sama anaknya. Tapi nggak pernah kejadian. Belum, karena dia waktu atau apa nggak tahu lah, belum ketemu aja si Oke, Cikal. jadi itu karena memang ngefans banget dengan Iwan Fals. Iya, Iwan Fals itu, ya itu tadi gue bilang, orang yang bikin gue pengen jadi penulis tuh Iwan Fals. Gue waktu dengerin liriknya lagi kelas 1 SMP, wah ini bagus banget nih. Liriknya sederhana, kata-katanya tidak terlalu mutakhir, kata-kata biasa, tapi bisa membawa imajinasi kemana-mana. Iwan Fals itu bisa bikin lagu, dalam satu lagu bisa bercerita tentang anak muda nongkrong, sampai ke ngomongin perang, sampai ke ngomongin pengangguran, sampai ke ngomongin cinta. Jadi dalam satu lagu bisa menjadi lagu cinta, juga lagu kritik sosial, dan lagu bercerita tentang isu global. Jadi pecahlah kepala pada saat ngeliat lirik Iwan Fals. Dan Iya. belum kesampaian ya. Belum. Itu yang belum kesampaian ya. Tapi luar negeri mungkin ada atau yang artis musisi yang paling Luar negeri Rolling Stones. udah wawancara ya? Enggak, belum. Maksudnya saya pikir kan kalau ada yang yang sudah yang wawancara. sudah nggak ada yang terlalu berkesan, karena tidak ada yang benar-benar yang gue suka udah pada mati atau udah tua-tua. Jadi kalau ada band-band yang datang ke sini, itu bukan salah mereka. Itu salah lu, sukanya bandnya terlalu tua itu. Ya, jadi kalau pernah wawancara band-band yang kesini, atau kayak gue pernah ketemu Maroon 5 atau apa, tapi biasa aja, karena band-band yang datang ke sini tidak ada kedekatan psikologis atau emosional dengan gue. Lebih karena mereka beken lagi laku. Iya, bandnya bagus apa, tapi nggak ada yang benar-benar kalau misalnya gue suka tuh ya kayak Rolling Stones, Iggy Pop gitu. Kalau Rolling Stone tapi ada pengalaman ya? Pernah? Iya, gue baru 2 kali nonton, tapi yang penonton kedua itu sangat berkesan. Kenapa tuh? Gue tuh dari dulu selalu menganggap bahwa kayaknya tidak mungkin gue bisa nonton Rolling Stones. Kenapa? Pertama nggak punya duit dulu kan, Oke. mahal pasti nih. Kalau keluar negeri gue nggak punya Iya, duit. iya. Ternyata ada rezekinya di tahun 2014. Nah. Rolling Stones tour Asia, terus tiba-tiba ada di Jepang. Gue beli tiket. Terus ternyata setelah gue beli tiket di Jepang, menjelang si Rolling Stone ke Jepang, diumumkan secara mendadak ada konser di Singapura. Wah, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Nonton lagi. Gue belilah tiket 2 itu. Itu gue tidak pernah mengira dalam hidup gue bahwa ada satu masa ketika gue 2 minggu berturut-turut nonton Rolling Stones. Yang kedua lebih berkesan lagi karena di ruang kecil di ballroom di Marina Bay Sands, cuma 5.000 penonton. Gua sama Rolling Stone cuma jarak paling 2 meter. Sampai kelihatan keriput-keriputnya tuh Mick Jagger dan gitu. Itu kan kayak deket banget. Udah gitu yang lebih membahagiakan lagi, di lagu terakhir setelah I Can't Get No, tiba-tiba si Keith Richards ngelempar pick gitar, jatuh ke bawah. Berantem dong tuh. Enggak, jadi ini kan barikade. Jatuh ke depan, di depan gua semua udah pada pengen minta itu. Pengen loncat. Pick si Keith Richards. Tiba-tiba fotografernya ngasih ke gua. Ada mbak-mbak fotografer Singapura gitu. Bagi-bagi. Dia ambilin. Iya, kasih ke gua. Karena sebelumnya gua pernah dikasih pick gitarnya Daryl Jones, basisnya dia. Jadi pas begitu ada orang pada berebut, dia yang inget gua. Jadi dikasih ke lu. Ya langsung, wah. Jadi lu punya dong sekarang? Punya pick gitar Keith Richards yang dia mainkan di satu lagu I Can't Get No Satisfaction pada saat konser Rolling Stones di Marina Bay Sands Maret 2014. Sekarang bendanya apa? Dipajang di gua taruh. Nggak difigurain, enggak, ditaruh bunga-bunga di sekitarnya. Kan jadi itu salah satu pengalaman musikal gue yang berkesan sampai saat iya, ini. yang akhirnya gue beranggapan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita boleh berharap. Jadi selama kita yakin, pasti semesta akan mewujudkan. Jangan-jangan tiap hari mendoakan umur panjang bagi Rolling Stone ya. Keith Richards semoga umur panjang terus gitu ya. Jagger umur panjang terus, Daryl semua umur panjang terus. Iya, sama ya itu waktu Iggy Pop juga. Nah, Iggy Pop gue nonton di Korea waktu itu. Ada festival di Korea Selatan, salah satu penampilan Iggy Pop, sama deket juga, dari deket. Wah. Keriputnya juga kelihatan masih. Jadi itu pengalaman musikal yang mungkin orang-orang yang punya idola dan bisa menyaksikan langsung pasti tahu gimana rasanya, kayak terharu kayak. Iya. Maksudnya bisa dimengerti kenapa dulu Beatlemania pada menjerit-jerit. Sampai nangis-nangis. Iya, karena tapi kenapa yang dijadiin inspirasi nama anak Iggy Pop bukan Mick Jagger atau? Karena kalau kan banyak idola tuh, ada Johnny Cash, Jim Morrison, terus yang Johnny-Johnnyan lah sama Joy. Nama Iggy itu
tidak terlalu ke barat-baratan. Iggy, iya. Orang Indonesia masih familiar dengan bunyinya karena Iggy, menyerupai biasa. Irgi, menyerupai Egy. Iya, iya. Jadi ketika gua Gampang memilih ya nama disebut. Iggy, orang gampang, nggak akan salah. Jadi Iggy. Kalau Mick, Iya, kalau Mick enak kan ya. kayak ke barat-baratan, muka anak gua pasti kan Melayu nih. Dikasih nama Mick kayaknya, wah ini kurang cocok. Pasti. Dikasih nama Kit apalagi, masa muka Melayu kasih nama Kit. Kalau Iggy kan masih ada nuansa. cocok lah. Gampang disebut orang Indonesia. Iya, gitu kan. terus yang kedua Dylan karena tadinya mau pakai nama yang lain juga, ya itu kan terlalu boleh. Plus kebetulan gue suka Bob Dylan. Oh, saya pikir suka ini Ya film Dylan juga kan karena pilih Iya. baik suka Bob Dylan. Suka Bob Dylan. Sebenarnya Dylan dan Dylan itu sama-sama dari Bob Dylan. Oh. Plus ya terima kasih karena pilih baik nama Dylan jadi memasyarakat kan. Jadi orang nggak kaget lagi ketika gue punya juga anak ya. namanya Dylan. Oke, dan orang sekarang udah sangat familiar dengan Dylan. Kalau sekarang gitu kan iya. ya. Walaupun sekarang dari Dylan ya, bukan gua dari Dylan. sekarang udah nggak mengoreksi kalau ada orang, oh milihnya mana? Biarin aja lah, capek.